Selanjutnya tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi saat ini tidak lagi hanya menjadi urusan dalam negeri, melainkan telah berkembang menjadi isu global yang melibatkan berbagai negara dan lembaga internasional. Fenomena ini dikenal sebagai internasionalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi, di mana proses belajar tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis. Mahasiswa kini dapat menempuh pendidikan di negara berbeda dari institusi penyelenggaranya. Sementara kebijakan pendidikan juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global. Dalam perkembangannya, liberalisasi pendidikan tinggi mendorong perubahan besar seperti meningkatnya peran sektor swasta, diversifikasi sumber pendanaan, serta persaingan antara institusi. Di satu sisi, hal ini dianggap mampu meningkatkan kualitas dan daya saing global. Namun di sisi lain, muncul berbagai kritik karena kebijakan ini dinilai menggeser pendidikan dari hak publik menjadi komoditas ekonomi. Salah satu kritik utama adalah meningkatnya biaya pendidikan yang membuat akses menjadi semakin terbatas, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Ketika pendidikan diperlakukan sebagai barang ekonomi, peran negara dalam menjamin hak pendidikan menjadi berkurang. Akibatnya, terjadi ketimpangan akses yang semakin lebar antara kelompok masyarakat. Kekhawatiran juga muncul terhadap kebijakan perdagangan internasional yang memasukkan pendidikan sebagai bagian dari sektor jasa. Hal ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan pasar dibanding nilai sosial pendidikan. Dalam praktiknya, negara seringkali kehilangan sebagian kendali dalam mengatur sistem pendidikan nasional karena harus menyesuaikan dengan aturan global. Penolakan terhadap liberalisasi pendidikan tinggi pun terjadi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia misalnya, kebijakan pendidikan yang dianggap berorientasi pasar mendapat kritik luas dari mahasiswa dan akademis. Di Eropa, protes terjadi akibat pemotongan anggaran pendidikan yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Di Amerika Latin, ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut pendidikan publik yang gratis dan berkualitas. Sementara itu, di Korea Selatan, kebijakan liberalisasi yang dipadukan dengan penurunan jumlah penduduk justru menyebabkan banyak perguruan tinggi kekurangan mahasiswa dan terancam tutup. Fenomena ini menunjukkan bahwa liberalisasi pendidikan tinggi bukanlah isu sederhana. Dampaknya sangat luas karena pendidikan kini menjadi kebutuhan utama masyarakat global. Selain itu, perkembangan teknologi juga mempercepat perubahan ini. Proses belajar dapat dilakukan secara daring lintas negara. Kolaborasi riset semakin terbuka dan kebijakan pendidikan di satu negara dapat memengaruhi negara lain. Di balik semua itu, muncul pengaruh kuat dari neoliberalisme yang mengubah cara pandang terhadap pendidikan. Pendidikan yang dulu dianggap sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, kini mulai dipandang sebagai alat ekonomi. Mahasiswa diposisikan sebagai konsumen, sementara universitas dituntut bersaing layaknya perusahaan. Riset pun cenderung diarahkan pada ketimpangan pasar, bukan lagi sekedar pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan memiliki peran yang jauh lebih luas. Pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial, alat perubahan masyarakat, serta membentuk identitas dan karakter bangsa. Pendidikan juga menjadi pengikat kebersamaan dan warisan budaya yang harus dijaga. Di Indonesia sendiri, tantangan yang dihadapi cukup kompleks. Masih terdapat kecenderungan untuk mengagungkan sistem pendidikan luar negeri, sementara potensi lokal kurang mendapat kepercayaan. Di sisi lain, kebijakan yang diterapkan seringkali bersifat setengah hati, tidak sepenuhnya terbuka, namun juga tidak sepenuhnya melindungi kepentingan nasional. Oleh karena itu, langkah terbaik dalam menyikapi liberalisasi pendidikan tinggi adalah dengan mencari keseimbangan. Pendidikan memang perlu beradaptasi dengan perkembangan global, namun tetap harus berpijak pada nilai keadilan sosial. Negara harus tetap hadir untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, sekaligus menjaga identitas dan kepentingan nasional. Dan pada akhirnya pendidikan bukan sekedar investasi ekonomi, tetapi juga fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan tutur kata selama pemaparan materi. Terima kasih.